Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Warung Angker. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Barat 2007. Ini adalah hari yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu oleh Reza. Setelah 7 bulan tak berkunjung ke rumah neneknya di Sukabumi, ada kerinduan yang begitu kuat. Dulu, dia selalu menyempatkan ke sana minimal 3 bulan sekali. Tapi karena kesibukan kuliah, hal itu tak bisa lagi dilakukannya secara rutin. Selain itu, dia juga sedang merasa penat dengan Jakarta dan segala kemacetannya. Setiap kali berkunjung ke rumah sang nenek, selalu ada kedamaian ketika menatap alam pedesaan yang asri dan sejuk. Belum lagi belayan sang nenek yang selalu terasa penuh kasih sayang. Kali ini dia mengajak 3 orang temannya, yaitu Bisma, Tony, dan Ferdi. Kebetulan mereka juga sedang ingin berjalan-jalan ke pedesaan, terutama bagi Bisma yang mengaku seumur hidupnya belum pernah menginjakkan kaki di Kabupaten Sukabumi. Sejak seminggu lalu, rencana sudah matang disusun. Jadwal keberangkatan ditentukan jam 2 siang dan semua berkumpul di rumah Reza. Tapi teman-temannya tak ada yang datang tepat waktu. Bahkan Bisma datang paling belakang sampai akhirnya jam berangkat pun mundur cukup jauh. Sekitar jam 5 sore, mereka berempat baru bisa berangkat. Selama perjalanan, mereka semua sangat antusias. Mereka tak berhenti mengobrol dan bercanda tawa dengan riuh dan asik. 4 orang ini adalah sahabat sejak SMA yang akhirnya harus terpisah karena kuliah di tempat yang berbeda-beda. Di tengah obrolan, Bisma sempat melempar usulan. "Nanti kita mampir ke puncak dulu ya. Sekalian makan jagung bakar di sana." Awalnya Reza menolak usulan Bisma karena jika mampir ke puncak tentu akan kemalaman sampai di rumah sang nenek. Tapi karena Tony dan Ferdi mendukung usulan itu, akhirnya Reza terpaksa menerima. Dengan alasan klasik dan sederhana, yaitu kalah suara. "Gak apa Za, kan kita bawa mobil. Tengah malam juga gak apa-apa kan?" ucap Tony yang berusaha meyakinkan Reza. Kondisi jalan dipadati oleh banyak kendaraan, sehingga di beberapa titik terlihat mengalami kemacetan cukup parah. Mungkin karena saat itu menjelang libur akhir pekan, sehingga arus kendaraan menjadi padat. Alhasil, mereka pun dituntut sering bersabar karena kendaraan harus berjalan pelan mengikuti arus kendaraan lainnya. Waktu sudah gelap dan Reza yang berada di belakang setir sebenarnya mulai kesal. Sementara teman-temannya hanya tersenyum dan sesekali tertawa. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di daerah Ciawi dan langsung menuju puncak. Hari sudah semakin malam, dan setelah menemukan lokasi yang cukup nyaman, akhirnya mereka bersantai di sebuah warung sambil makan jagung bakar dan minum kopi. Mereka semua terlarut dalam obrolan santai khas anak muda yang tidak berujung, sehingga membuat mereka lupa waktu dan baru tersadar ketika jam tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah membayar makanan dan minuman di warung tersebut, mereka pun bergegas meninggalkan puncak.
Saat itu, jalanan mulai terlihat sepi, mungkin karena sudah sangat larut. Di beberapa bagian jalan pun terlihat gelap karena lampu jalan yang cukup berjauhan satu sama lain, sehingga membutuhkan konsentrasi lebih saat melewati jalan di depannya. Reza berulang-ulang berpesan kepada 3 temannya agar jangan tertidur, demi menemaninya mengobrol untuk menghindari mengantuk. Mobil yang mereka kendarai menyusuri jalanan puncak yang berkelok-kelok, dan di beberapa titik banyak dijumpai tanjakan yang cukup curam. Selama perjalanan, mereka hanya menemui beberapa truk dan mobil pribadi yang berpapasan. Setelah memasuki kawasan Cianjur, Tony mengeluh sakit perut. Dia pun meminta Reza untuk mencari masjid atau apapun di pinggir jalan untuk mencari kamar mandi sebentar. Tapi kali ini kawasan hutannya cukup panjang. Ferdi juga meminta hal serupa karena merasa kasihan pada Tony. Mereka berempat mencoba melihat keadaan sekitar dengan membuka jendela mobil, dan seketika udara pun masuk ke dalam. Rasanya begitu dingin dan sejauh mata memandang hanya ada hutan yang terlihat di kanan dan kiri jalan. Itu pun dalam keadaan gelap karena nyaris tak ada penerangan di sekitarnya. Jam tangan Reza telah menunjukkan pukul 1 dini hari, sedangkan kawasan hutan ini belum semuanya terlewati. "Kalian mau buang air di mana? Apa membuang air di semak begini?" tanya Reza. Mendengar hal itu, Bisma tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, Tony menunjuk sebuah warung di pinggir jalan sebelah kiri yang tidak jauh lagi. Reza berusaha mempertajam penglihatannya, dan ternyata benar. Ada warung gubuk kecil sekitar 200 meter di depan. Reza pun menghentikan mobilnya tepat di depan bangunan gubuk kecil itu. Karena halamannya terlihat cukup luas dan nyaman untuk parkir, Reza pun lalu membelokkan mobilnya masuk ke sana. Sekilas, tempat itu lebih mirip rumah gubuk daripada warung. Kondisinya sangat sederhana dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tiang-tiang kayunya juga terlihat tak lagi terlalu kokoh. Ada lampu kecil yang masih menyala. Mungkin pemilik warung atau rumah ini masih berada di sana. Karena juga sakit perut, Reza pun mengikuti Tony masuk ke dalam gubuk itu. Rencananya mereka akan meminta izin ke kamar mandi sebentar. Tak ada jawaban setelah Reza dan Tony berkali-kali mengetuk pintu. Hanya mereka berdua yang turun, sedangkan Bisma dan Ferdi menunggu di dalam mobil. Mereka juga mengaku kedinginan sehingga tak ikut keluar. "Kayaknya warung ini udah tutup," kata Ferdi saat melihat pintu gubuk itu sudah tertutup rapat. Dari dalam mobil, Bisma berteriak menyuruh mereka untuk mencoba memanggil lagi. Mungkin pemiliknya sedang tidur dan masih berada di dalam. Reza dan Tony pun mencoba mengetuk sekali lagi, tapi tetap tak ada jawaban. Mungkin karena sakit perutnya sudah tak tertahan, Tony mendorong salah satu pintu warung dan ternyata tidak dikunci, sehingga pintu itu terbuka dengan cukup mudah. Lampu yang redup memang memperlihatkan bahwa ternyata warung itu kosong tanpa ada seorang pun di dalamnya. Reza berpendapat mungkin pemilik warung sudah pulang, karena lokasi warung tersebut yang cukup jauh dari pemukiman warga. Reza lalu mempersilahkan Tony masuk ke WC terlebih dahulu
dan dia mengalah antri. Sambil menunggu Tony menuntaskan hajatnya, Reza mengitarkan pandangannya ke sekeliling. Kondisi di luar gubuk juga terlihat jelas. Hanya ada hamparan hutan yang entah kenapa tiba-tiba memunculkan perasaan ngeri bagi Reza. Tak lama kemudian, muncullah dua orang laki-laki yang juga masuk ke dalam gubuk itu. "Mau buang air juga, Bang?" tanya Reza, yang hanya dijawab anggukan serentak oleh dua pemuda itu. Tak ada yang aneh dari mereka berdua. Kedua pemuda itu memakai baju berwarna gelap dan keduanya mengenakan topi. Tak lama kemudian, pintu kamar WC terbuka. Berarti Tony sudah selesai. Karena tadi masuk ke gubuk lebih dulu dibanding dua pemuda ini, Reza pun langsung masuk ke kamar mandi begitu Tony melangkah keluar dari sana. Tapi Reza sekali lagi mengangguk pada mereka berdua sebagai pertanda pamit akan masuk lebih dulu. Sementara itu, Tony juga terlihat bertanya basa-basi pada mereka berdua. "Mau ke kamar mandi juga, Kak?" Suara pertanyaan Tony cukup keras membelah keheningan malam. Ketika Reza berada di dalam kamar mandi, terdengar pintu diketuk-ketuk dan makin lama makin keras. Reza sadar, ini semacam tempat umum dan dia tak boleh terlalu berlama-lama. "Iya, tunggu, ini udah mau selesai kok," ucapnya dari dalam sambil segera memasang resleting. Reza pun membuka pintu dan bersiap keluar. Tapi ada yang aneh. Tak ada siapapun di sana termasuk Tony. Mungkin Tony sudah duluan ke mobil. Tapi di mana kedua laki-laki tadi? Reza sempat terdiam berdiri, tapi dia tak ingin terlalu lama tenggelam dalam suasana seperti itu. Dia pun bergegas keluar dan segera berlari menuju mobil. Hal pertama yang ditemuinya di mobil adalah raut wajah Bisma yang tak seperti biasanya. Lalu, Bisma bersuara tegas seperti memberi perintah. "Jangan ada yang bersuara sebelum sampai di rumah neneknya Reza." Reza, Tony dan Ferdi langsung terdiam. Selama ini, selain Bisma adalah yang paling tua, dia selalu menjadi orang yang paling peka, terutama jika ada sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Dan melihat raut wajahnya seaneh itu, Reza meyakini Bisma tadi melihat atau mendengar sesuatu yang ganjil di warung tadi atau di tempat sekitarnya. Apalagi Reza teringat, dua pemuda tadi tiba-tiba menghilang begitu dia keluar dari kamar mandi. Mobil pun melanjutkan perjalanan. Kondisi benar-benar sepi. Yang terdengar hanya suara semilir angin dan binatang malam yang saling bersahutan mengisi keheningan. Suasana di dalam mobil terasa menegangkan. Apalagi Bisma terlihat memejamkan mata seperti sangat konsentrasi. Dari tadi ketika berangkat, Bisma memang duduk di samping Reza yang memegang kemudi. Sedangkan Tony dan Ferdi ada di kursi belakang. Entah dulu dia belajar di mana. Tapi seingat Reza, jika Bisma sudah begini, berarti ada sesuatu yang tidak beres menurut mata batinnya. Tiba-tiba Bisma membuka matanya. Lalu dengan sangat mendadak dia meminta Reza menghentikan mobil. Untungnya ketika itu mobil sedang berjalan tidak terlalu kencang. Sempat hening beberapa saat,
dan tangan Bisma memberi isyarat agar mereka semua tetap tak bersuara. Dan tak lama kemudian, ada sesosok nenek berbaju putih compang-camping yang menyeberang jalan tepat di depan mobil mereka. Nenek itu sempat menoleh ke arah Reza, dan kedua matanya berlubang. Reza sempat memalingkan muka karena takut, dan terlihat di belakang Tony dan Ferdi juga menutup matanya. Hanya ada satu yang tetap menatap ke depan, yaitu Bisma. Entahlah apa yang dilakukannya. Yang jelas terdengar suaranya yang komat kamit. Reza yang penasaran sempat sedikit membuka mata dan lalu melirik ke arah depan mobil. Ternyata pemandangan di depan matanya lebih mengerikan. Nenek itu dengan cepat melesat terbang ke kaca depan, dan lalu di sana dia menjulur-julurkan lidah panjangnya. Kulit kepalanya juga terkelupas di sana-sini, dan sampai terlihat tengkorak si nenek yang sangat menyeramkan. Suasana semakin mencekam, lalu Bisma memberi perintah yang lagi-lagi mendadak. "Tancap gas!" ucapnya yang langsung dituruti oleh Reza. Sesaat kemudian, sesosok nenek mengerikan itu tiba-tiba menghilang di telan kegelapan malam. Bisma sekali lagi mengingatkan mereka semua untuk tidak bersuara, dan larangan itu semakin menambah ketegangan selama perjalanan. Tak lama kemudian, terdengar suara Ferdi yang berteriak. Reza spontan menghentikan mobilnya dan Bisma langsung memeriksa ke belakang. Ternyata Ferdi kesurupan. Untungnya itu tak berlangsung lama dan dia lalu sadar setelah Bisma mengusap-ngusap wajahnya sambil komat kamit. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka sampai di Sukabumi ketika subuh tiba. Reza langsung turun dan mengetuk pintu rumah neneknya. Tak ada jawaban sama sekali, tapi pintu dalam posisi tidak terkunci. Reza meyakini bahwa sang nenek sedang sholat subuh di surau yang tak jauh dari sana. Mereka berempat pun duduk di sebuah kursi panjang sambil menunggu nenek pulang dari surau. Disitulah Bisma meminta mereka bercerita satu persatu. Pertama, Reza. Dia pun bercerita bahwa tadi di warung gubuk ada 2 orang laki-laki seusia mereka yang berbaju hitam dan tiba-tiba masuk. Menurut dugaan Reza, mereka ikut antri ke kamar mandi. Tapi pendapat Tony ternyata berbeda. Menurut penglihatannya, ada 2 orang yang masuk, tapi keduanya perempuan dan berbaju putih. Di sini Reza baru sadar bahwa tadi Tony menyapa mereka dengan sebutan Kak, sedangkan dirinya tadi menyapa mereka berdua dengan kata Bang. Tapi Tony mengaku tak tahu lagi apa yang terjadi di dalam karena dia langsung masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Ferdi yang ditanyai. Menurut Bisma, Ferdi sengaja ditanyai setelah Tony dan Reza karena dialah satu-satunya yang mengalami kesurupan tadi. Ternyata, pendapat Ferdi juga berbeda dibanding Reza dan Tony. Ferdi mengaku melihat 2 anak kecil yang tak jelas laki-laki atau perempuan. 2 anak itu masuk ke dalam gubuk tak lama setelah Reza dan Tony. Entah kenapa,
Ferdi sama sekali tak merasa aneh dan semuanya terasa biasa saja. Hanya saja, ketika tadi melihat nenek menyeramkan di depan mobil, Ferdi mengaku baru teringat bahwa kedatangan dua anak kecil tadi sungguh sangat mengherankan karena malam sudah begitu larut. Ferdi juga mengaku tadi nenek yang di depan mobil sempat masuk ke dalam tak lama setelah Reza tancap gas. Kemudian Ferdi merasa dicekik oleh nenek itu. Dia berteriak, lalu tak tahu apa yang terjadi karena Ferdi lalu kehilangan kesadaran. Setelah mereka bertiga bercerita, kini giliran Bisma, satu-satunya di antara mereka berempat yang punya pengetahuan lebih tentang hal-hal seperti ini. Menurut Bisma, tadi di gubuk awalnya semua biasa. Tapi setelah Tony dan Reza masuk, banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang datang menyerbu gubuk itu. Banyak sekali, mungkin puluhan, dan semuanya terbang masuk ke dalam, ucap Bisma dengan wajah sangat serius. Dia lalu melanjutkan bahwa tadi menyuruh Reza tiba-tiba berhenti karena dari awal ada sesosok makhluk yang mengikuti mobil mereka. Dan sosok itu memang yang berwujud nenek tua berwajah rusak yang tadi menghadang mobil. Dia itu memang pemimpin mereka semua, ucap Bisma yang disambut ketiga temannya dengan manggut-manggut. Tak lama kemudian, Reza langsung berdiri menyambut kedatangan neneknya dari surau. Sang nenek memang hidup hanya seorang diri di rumah ini sejak suaminya meninggal dan tak pernah mau diajak pindah oleh anak-anaknya. Suasana obrolan pun otomatis berganti dan sang nenek menyuruh mereka semua sholat subuh. Tak lama setelah itu, beliau menghidangkan kopi dan pisang goreng. Sang nenek mengaku sangat rindu pada Reza yang sudah berbulan-bulan tak datang. Mereka lalu dijamu dengan nasi goreng khas buatan neneknya Reza. Reza sempat menceritakan kejadian aneh tadi, dan sang nenek hanya berpesan agar selalu berhati-hati di mana-mana. Kata beliau, makhluk halus memang ada di sekitar kita, dan terkadang mereka mengganggu manusia. Setelah bercengkerama seharian, sekitar jam 1 siang mereka semua pamit pulang ke Jakarta. Tak lupa Reza memberikan uang dalam amplop yang tadi diperintahkan oleh ayah dan ibunya. Sang nenek pun memeluk dan mencium Reza berkali-kali dan menitipkan salam pada ayah dan ibunya. Singkat cerita, mereka berempat pun pulang kembali ke Jakarta. Atas permintaan Bisma, mereka melintasi jalan yang tadi malam. Udah gak apa-apa, gua jamin aman kok. Cuma penasaran aja ada apa di sana, ucap Bisma yang terpaksa disetujui oleh 3 orang lainnya. Menjelang sampai di lokasi warung tadi malam, Reza sengaja memperlambat mobilnya. Ternyata mereka disambut pemandangan yang mengejutkan. Bangunan gubuk berdinding anyaman bambu itu memang ada dan berdiri di sana. Tapi kondisinya sudah sangat tak terawat dengan lubang di sana-sini. Tampaknya bangunan itu sudah sangat lama tak ditinggali. Atapnya juga sudah hancur tak berbentuk. Yang juga tak kalah mengejutkan adalah tak terlihat ada akses jalan menuju ke sana dan semua tertutup oleh semak belukar. Padahal tadi malam Reza sempat membelokkan mobilnya dari jalan
dan parkir di halaman gubuk itu yang terlihat cukup luas. Kali ini, Bisma sama sekali tak melarang semua bicara dan bertanya. Sampai akhirnya, Ferdi mengeluarkan pertanyaan menarik. "Bro, tadi malam kan Reza lihat 2 laki-laki. Tony lihat 2 cewek. Terus gue lihat 2 anak kecil masuk. Sebenarnya mana yang benar?" Wajah Ferdi terlihat sangat serius menunggu jawaban Bisma. Tapi Bisma tak menjawab dengan jelas. Dia mengatakan tidak tahu dan bahkan juga tak terlalu percaya pada penglihatannya sendiri tadi malam. Dia hanya menutup dengan kalimat, "Udah deh, kita pulang aja. Yang jelas tempat itu banyak hantunya." Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah horor Warung Angker. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.